Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu terkait dengan kabar dan kehadirannya. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah. Kalau misalkan di kelas 8 ini sehat semua. Baik, selanjutnya coba saya mau tanya terkait dari kehadiran. Ada nggak yang hari ini di kelas 8 ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa namanya? Ina. Keterangannya apa? Sakit. Oke, baik. Sebelumnya kita doakan dulu semoga saja Gina nanti bisa masuk dalam pembelajaran di minggu depan. Semoga Gina bisa sembuh dari sakitnya. Amin. Oke, baik. Kita langsung masuk ke ranah materinya terlebih dahulu. Oke, kita kenalan dulu dengan mapel yang baru, namanya adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk mapel coding ini kita akan lebih berfokus pada prakteknya. Tapi prakteknya akan membuat game sederhana. Nama gamenya adalah game tangkap apel. Oke, itu ya. Nah, kita sebelum masuk ke materi pembelajarannya intinya, kita mau mengetahui kesepakatan kelas terlebih dahulu. Coba yang pertama, data tepat waktu. Kalian sudah data tepat waktu ya? Sudah. Nah, yang kedua, membawa perlengkapan buku tulis, tas, kemudian alat-alat komputer di sini sudah ada semuanya. Nanti tinggal di-save aja. Artinya untuk membawa perlengkapan, yang penting nanti projectnya kalian simpan di komputer tersebut. Gitu ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Alhamdulillah kelas ini sudah bersih. Kemudian yang keempat, ini menghormati guru dan teman. Jadi maksudnya adalah ketika guru sudah menjelaskan, dimohon kalian tetap mendengarkan dengan baik. Kemudian kalau misalkan terkait dengan menghargai menghormati teman, ketika teman kalian nanti presentasi, kalian juga mendengarkan dengan baik. Gitu ya? Sepakat ya? Kemudian yang kelima, berpartisipasi aktif. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika saya bertanya, kalian jawabnya. Udah? Nanti ketika teman kalian sudah presentasi juga, paling tidak presentasi harus ada yang bertanya juga. Atau yang penting aktif aja lah gitu. Saya. Nah, yang terakhir adalah menjaga ketenangan. Artinya tidak berisik, tidak ngobrol sendiri, fokus ke pembelajaran. Paham? Oke. Ini sepakat nggak? Sepakat. Oke, baik. Oke, terkait dengan motivasi yang pertama adalah budayakan saling support antar guru dan peserta didik. Tahu nggak maksudnya apa? Nggak tahu ya? Oke, saya jelasin. Terkait budayakan saling support antar guru, itu maksudnya adalah saling supportnya ketika guru sudah menjelaskan, kalian memperhatikan dan tidak ngobrol. Paham ya? Itu saling supportnya. Dan dari peserta didiknya, yang penting tidak berisik, tetap memperhatikan. Itu adalah sudah menjadi budaya saling support. Ini sebenarnya saling menghargai juga. Kemudian yang terkait dengan ini ya. Kemudian yang kedua, semua peserta didik tidak ada yang bodoh, tidak ada. Semua itu adalah pintar, tapi pada bidangnya masing-masing. Oke, saya jelasin lagi. Mungkin saja dari kalian ada yang begitu kurang paham di informatika, mungkin ada. Tapi tidak berarti kalian itu bodoh. Mungkin kalian belum menemukan hal yang membuat kalian itu lebih pintar di bagian mana. Contoh, misalkan kalian tidak bisa di informatika, tapi ternyata kalian lebih pintar di bagian voli. Sedangkan saya sebagai guru untuk bermain voli aja tidak bisa. Itu sama aja ya. Jadi semua manusia, semua anak itu pasti pintar. Cuman mungkin kalian belum tahu aja kalian itu pintarnya di bagian mana. Ada yang pintar matematika saja, ada yang pintar di semua mata pelajaran,
ada juga yang hanya pintar di bagian non akademik atau bagian olahraganya saja. Intinya semuanya memiliki potensi pada bidangnya masing-masing. Itu yang paham ya? Yang jelas kalian jangan down, yang penting kalian tetap belajar aja, berusaha semaksimal mungkin. Oke, selanjutnya. Oke, di sini akan saya membahas tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat membuat game sederhana di Scratch yang saya beri judul namanya adalah tahap upload. Sederhana saja, yang penting nanti kalian paham. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan peran input, proses, dan output dalam game yang dibuat. Coba saya tanya dulu yang pertama, apakah kamu pernah bermain game sederhana seperti menangkap benda jatuh? Pernah? Di platform apa? Di HP pernah juga nggak? Main game seperti pernah? Kemudian coba yang kedua, bagaimana cara menentukan kapan game dianggap selesai? Dari game yang di sini selesainya caranya kayak gimana? Setelah skornya full semua, atau hanya sekedar sampai benda yang jatuhnya itu tidak bisa kalian tangkap lagi? Setelah semua benda yang jatuh itu tertangkap semua. Berarti gamenya tidak dianggap selesai ketika semua benda yang jatuhnya bisa kalian tangkap semua ya? Ya. Yang ketiga, saya tanya lagi, apa yang terjadi jika tidak ada instruksi, yaitu jika menyentuh apel game telah berakhir? Kira-kira mau kalian gimana? Masih bingung ya? Oke, ini wajar dari pertanyaan yang nomor 3. Kalau kalian masih bingung itu wajar, karena kita belum membuat sebuah gamenya. Sekarang langsung ke pembelajaran intinya. Kalian buka dulu program Scratch 3 yang gambarnya huruf S. Ini duduknya sudah per kelompok ya? Sudah dibuka program Scratch? Oke, sudah semua? Oke, sekarang perhatikan dulu ke depan. Dari bagian paling belakang, Anik, kelihatan nggak dari belakang? Enggak? Oke, saya mau besar lagi ya. Segini kelihatan nggak? Iya. Kelihatan? Cukup berarti ya segini ya? Iya. Oke, sekarang kita buat programnya dari awal. Jadi kayak gini. Di sini saya menyiapkan 2 sprite. Yang pertama adalah karakter kucing. Yang kedua apa ini? Apel. Oke, yang kedua apel. Nah, kita akan mau membuat game namanya tangkap apel. Tapi saya mau bikin sederhananya dulu. Jadi modelnya kayak gini. Saya jalankan dulu programnya. Nah, game si kucingnya ini, kalau saya pencet tombol arah kanan, nanti dia akan berpindah ke arah kanan atau bergeser ke arah kanan. Kalau saya pencet tombol arah kiri, dia akan bergeser ke arah kiri. Nah, terus bagaimana gamenya ini dianggap selesai? Peraturannya adalah game ini bisa dianggap selesai kalau karakter sprite 1 ini si kucing itu menyentuh sprite apel. Nah, setelah si karakter kucing nanti menyentuh sprite apel, nanti muncul tulisan game berakhir. Nah, setelah game berakhir, nanti otomatis scriptnya stop semuanya. Mudah nggak? Saya contohin.
ketika si kucingnya nanti bergeser menyentuh sprite apel, nanti akan terjadi seperti ini. Nah, muncul tulisan game berakhir, secara otomatis di sini sudah stop. Mudeng ya gitu ya? Ya. Oke, kira-kira sudah siap belum untuk prakteknya? Ya. Ya, kita coba dulu. Oke, sekarang tinggal kita prakteknya aja. Buka scratch-nya sudah ya? Sudah. Sekarang kita mulai dari awal. Seperti ini. Nah. Saya akan memulai program di menu event. Ini silahkan kalian sambil ikuti ya. Event. Geser yang band bendera hijau, klik. Kemudian saya pergi ke motion. Saya geser dulu nih gambar kucingnya ke bagian kiri bawah. Kemudian langsung pilih go to X-nya geser. Ini saya terlalu cepat enggak? Enggak. Selanjutnya saya pergi ke bagian menu kontrol, pilih forever. Forever sih artinya apa ini? Selamanya. Nah, forever itu selamanya. Dari program ini berlaku selamanya. Kemudian pilih if, dan if-nya digeser, masih di menu kontrol. Kemudian pilih bagian sensing. Sensing itu yang warnanya biru muda. Pilih yang ada tulisan K space press. Nah ini geser. Kalian masukin dulu ke dalam sini. Sudah. Teman-teman. Nah yang tulisan space-nya kalian ganti. Klik. Kalian ganti pilih right arrow. Ada yang tahu arti dari right? Kanan. Berarti dimaksudkan adalah arah kanan ya. Selanjutnya kemudian if carry right arrow press then. Nah kemudian berarti pilih bagian motion. Kemudian setelah pilih bagian motion pilih change X by 10. Check X by 10. Sampai sini dulu dari lihat. Kira-kira dari sini sampai ke sini paham gak ya? Oke. Ini sambil saya jelasin lagi ya. Sambil saya jelasin lagi. When artinya apa? Ketika berarti ketika bendera hijau diklik, hasilnya adalah si kucing pergi ke X-nya sekian, Y-nya adalah sekian, berarti koordinatnya ada di sebelah kiri bawah. Selanjutnya, ini berlaku selamanya. Maksudnya berlaku selamanya adalah apapun program yang berada di dalam sini. Nah, if artinya adalah jika, berarti jika kunci atau tombol arah kanan ditekan, lalu hasilnya apa? Hasilnya adalah merubah sumbu X menjadi positif 10. Nah sekarang saya mau tanya, harusnya kalian masih ingat ya, kalau kucing ini mau pergi ke arah kanan, sumbunya kan sumbu X. Ya. Dia kalau mau pergi ke arah kiri juga sumbu X. Ya. Sumbu X ke arah kanan itu positif apa negatif? Positif. Ya. Positif. Kalau dia mau pergi ke arah kanan berarti positif. Ini X-nya positif 10, betul enggak? Betul ya. Nah berarti kalau saya jalankan programnya, harusnya si kucing ini harus bergeser ke arah kanan. Coba ya. Saya sekarang tekan tombol arah kanan. Nah bergeser ya. Ya. Oke, berarti programnya berhasil. Tinggal kalian bikin seperti ini lagi, tapi programnya ke arah kiri. Oke, baik. Di sini saya sudah memperagakan semua step by stepnya dari awal sampai akhir.
Nah, selanjutnya tinggal kalian bikin ulang lagi dari awal. Nah, untuk bikin ulang dari awalnya, di sini sudah saya siapkan kode programnya. Barangkali nanti kalian lupa yang tadi. Kalian bikin lagi sesuai dengan kelompoknya. Silahkan saling membantu. Tiap kelompoknya saling membantu. Nanti kalau sudah selesai, tinggal dipresentasikan di depan. Paham ya? Ya, paham. Oke, baik. Kemudian kita saya berikan saja LKPD-nya. Ini kelompok 1. Silakan dibuat. Ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Aneh gitu. Silakan kerjasama dulu. Ini kan bukan Oke, sudah dibagiin LKPD semuanya? Oke, sudah semuanya, berarti kita butuh waktu berapa menit kira-kira? 10 menit cukup nggak? Cukup? Oke, baik. 10 menit ya, saya tunggu ya. Sambil saya keliling. Nah, ini tinggal ditambahin apelnya aja, Umar. Nggak usah dibahas, langsung klik aja. Nah, Jadi harus ulangan kayak gini ya Pak? ya, bikin kayak gini aja cukup. Yang penting nanti paham dari langkah-langkahnya aja. Trafik gimana? Bisa lah ya. Yang penting nanti siapa aja yang bisa perwakilan dari kelompok, salah satunya lah boleh tampil di depan. Keren. Keren. Nah itu kayak gitu. Bisa kan? Nah, yang sama semuanya pasti bagus. Nah ini bukan spasi, nanti gantinya perlu kamu kita di sini. Pilihnya yang right atau bisa sih. Nah ya. Cuma kamu semuanya dibuat dari ini. Kalau bisa pilihnya kamu lagi pilihnya. Seperti hanya ikan jadi esnya. Terus pergi ke apa sih lagi kontrol. Nah ini ini yang sensing atau atasnya lagi sensing. Nah ya coba kita bisa. Oke, sama-sama. Oke, Abila bisa ya, Bil? Bisa, Pak. Jessica bisa ya, Jess? Bisa. Oke, bagus lah. Ada kesulitan nggak? Di bagian mana kira-kira? Oh, coba hasilnya lagi pertama. Ya. Oke. Coba cek lagi di bagian program apa ya? Ya, namanya Sprite. Oke ya, ini betul. Keren.
Ya, ini udah betul. Pak. Betul. Coba Mas Umar, ini kan kamu sudah selesai ngerjainnya ya? Ya. Saya cek dulu coba ya. Ya, siap. Nah, ini programnya, ya betul. Kemudian yang bagian apel, ya ini betul. Oke. Coba kalau dijalanin bisa nggak Mas Umar? Mungkin nih. Coba dulu ya, Pak. Ya, Ya. saya pengen lihat hasilnya. Oke. Kalau dipencet tombol arah kanan, Oh ya. oke. Kalau arah kiri, Oke. oke betul. Coba kalau sampai menyentuh apel bisa nggak? Nah, bisa nih. Oke, sip. Oke, Muncul siap. tulisan game berakhir. Oke, bagus. Siap, Pak. Nabila siap. Coba kayak gimana Nabila? Jalanin programnya bisa nggak? Oke. Arah kanan iya. Terus tulisan game berakhir ya. Oke, sip. Betul. Oke, baik. Untuk sesi prakteknya tadi sudah. Terus kemudian pembagian LKPD tadi sudah. Kemudian yang ketiga, saya sudah cek satu persatu dari tiap kelompok, bahkan individu. Sudah saya cek semua, ternyata memang dari semua kelas di sini, dari semua kelompok, 80%-nya pada bisa semua. Oke. Nah, untuk selanjutnya, tolong untuk LKPD-nya, itu kan sudah diisi semua ya? Sudah ya? Ya. Oke. Karena sudah diisi semua, tolong dibagikan ke depan dulu. Kumpulin dulu. Satu udah, kelompok 3 udah, kelompok 2. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk LKPD kelompok sudah berada di tangan saya semuanya. Nah, sekarang pada sesi presentasinya, ada nggak yang mau bisa lihat untuk presentasi? Oke. Dari kelompok 3 ya? Oke, silakan Mas Nizar presentasi dulu. Coba Mas Nizar dipraktekkan dari awal. Ya, ini nggak apa-apa ya, perwakilan dari kelompok aja ya. Ya. Cepet banget. Terus refresh nanti. Oke, Mas Nizar, ini udah selesai ya? Nah, coba saya cek dulu programnya. Dari kucing. Ya, ini betul. Coba yang apelnya kayak gimana? Yang apel. Oke, ya, ini udah betul ya? Oke, kita coba dulu. Coba Mas Nizar kalau dijalankan programnya. Oke, geser ke kanan. Game berakhir, kemudian setelah 2 detik programnya stop. Nah, sip, oke. Betul ya? Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Nizar. Oke, Mas Nizar, silakan boleh
Terima kasih ya. Ini dari kelompok 3 sudah selesai presentasi. Alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya di bagian kelompok terakhir saya akan bagikan LKPD individunya. Tolong nanti kalian baca terlebih dahulu. Setelah dibaca, tolong dijawab dengan baik dan benar. Bisa ya? Nah, kalau tadi LKPD kelompok, maka penilaiannya tiap kelompok. Kalau ini penilaiannya tiap individu. Mas Nizar dulu ya. Mas Nizar ya, terus 3, 1, 2, 3. Mbak Anik kita tolong. Oke, saya kasih waktu 10 menit cukup? Oke, baik, silakan dibacakan dulu. Kerjakan sendiri sesuai dari kemampuan kalian masing-masing. Gak ada kesulitan ya. Oke, nanti setelah pengerjaan ini selesai, kita eksekusi dulu. Bisa ya? Kalaupun bingung masih bisa cari di internet juga nggak masalah. Oke, baik. Setelah semua rangkaian pembelajaran kita sudah selesai, berarti tinggal kita pengumpulan LKPD yang individu. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, mohon tolong untuk yang sudah selesai semua, kalau memang betul-betul sudah selesai semua, tolong kumpul ke depan sana. Semua. Oke, sudah semuanya ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Berhubung pengumpulan LKPD-nya ini sudah selesai, saya pengen lihat kalian ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking-nya kalau dari kalian berarti ya tepuk semangat ya pas ini ya. Ya. Coba saya komandoin. Tepuk semangat.
bisa, bisa. Semangat. Oke, bagus. Oke, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Membuat game sederhana. Oke, membuat game sederhana. Nama gamenya apa ya tadi ya? Nama gamenya tangkap apel. Nama gamenya tangkap apel. Pakai program apa namanya? Nah, pakai program Scratch. Oke, tapi kalian masih ingat ya? Yang kedua, kira-kira bagian mana yang paling menyenangkan dalam membuat game? Oh ya, blok program. Berarti pada saat kalian memiliki blok programnya ya. Oke. Ada lagi nggak bagian yang lain? Mungkin pembuatan sprite atau pemilihan sprite gitu. Menyusun blok. Malah menyusun bloknya yang lebih suka. Ya. Oke, sudah. 1, 2 sudah. Kemudian yang ketiga. Nah ini saya pengen tahu. Kira-kira ada nggak apa ide baru untuk mengembangkan dari game ini? Ada nggak ide? Tambahkan kode untuk naik dan turun. Oh iya. Baik. Tadi ada jawaban dari Nabila. Tambahkan kode program untuk naik dan turunnya ya. Ya. Iya. Karena tadi kita bikinnya kanan dan kiri, maka nanti untuk pengembangan yang selanjutnya nanti kalian coba mau bikin programnya dari atas dan ke bawahnya juga bisa ya. Ya. Oke, terus. Kesimpulannya adalah di sini ada 3 yang telah saya buat. Yang pertama itu adalah berpikir komputasional telah membantu kita memecahkan masalah dengan rangka yang telah terstruktur. Betul ya? Yang kedua, game tangkap apel melatih pemahaman tentang gerakan sprite dari kiri dan kanan. Betul ya tadi? Kemudian kondisi jika atau if untuk menentukan kapan gamenya telah selesai. Coba saya tanya lagi dari kesimpulan ini. Dari gamenya telah kalian bikin tadi, gamenya dianggap selesai ketika apa? Kucingnya menyentuh aku. Kurang keras. Ketika kucingnya sudah menangkap aku. Nah, betul. Untuk menentukan game kapan selesainya itu adalah yang telah kalian bikin tadi. Ketika kucingnya telah menangkap apelnya ya. Iya. Betul. Nah, yang ketiga adalah kreativitas dan logika berpadu untuk membuat solusi digital yang menyenangkan. Nah, sekarang saya tanya lagi. Tadi ketika kalian bikin game ini menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Materi pada hari ini sudah selesai. Saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, dimohon untuk ditutupnya dengan doa penutup terlebih dahulu. Oke, untuk ketua kelasnya silakan Mas Umar boleh dipimpin dulu. Doa. Seluruhnya siap, gerak, berdoa, mulai. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membuat game sederhana seperti tadi, tapi ditambahkan dengan program atas dan bawahnya ya. Ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.